Oke lah, PBB tidak punya fraksi di Indrapura ini. Kami harus digabung dengan PKS dan Hanura. Tapi paling tidak pendistribusian informasi penting terkait dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ya nggak boleh dong disembunyikan. Izin pimpinan. Silakan. Saya bukan jubir komisi ya. Matur Husairi dari Partai Bulan Bintang. Apa yang saya resahkan kemarin, alhamdulillah pada hari ini terjawab. Jadi ada dusta di antara kita itu. Ternyata saya mendapatkan dokumen dari tanda tanya besar yang ada di pikiran saya. Perlu diketahui dan saya yakin Ketua DPRD juga pernah berstatement di media. Perubahan anggaran ini, PAPBD mendahului ini sebagaimana kita ketahui bersama sudah dilakukan 6 kali. Terakhir dengan Pergub terkait dengan dana hibah yang diserahkan ke KONI. Ini yang ke-6 kalinya. Seingat saya, perubahan RPJMD kita ini dilaksanakan di bulan Agustus. Dan saya bagian dari pansus kala itu, ketika kami meminta eksekutif untuk menyampaikan bagaimana kondisi keuangan kita di rapat pembahasan perubahan RPJMD itu, eksekutif menyampaikan bahwa kita defisit, minus, dan segala macam. Ketika kita minta untuk menyampaikan kondisi real saat itu, tak satu pun yang berani menyampaikan. Padahal waktu itu hadir Ketua Bapeda, BPKAD, Dispenda, bahkan di pertemuan pertama itu Pak Sekda Prop hadir. Termasuk potensi kita sampai ke akhir tahun nantinya. Nah, saya hanya ingin menanyakan landasan dari perubahan ini kemudian, padahal RPJMD kita itu baru saja dirubah dan IKU-nya juga diturunkan, lantas pijakannya nanti yang akan kita gunakan ini yang mana? Padahal perubahan itu sudah dilakukan ke-6 kali dan forum ini hari ini adalah sebagai bentuk dari legitimasi dari perubahan anggaran tahun anggaran 2021. Saya ingin mengkritisi pola komunikasi kita sebagai anggota DPRD yang punya hak wewenang dan kewajiban yang sama, meskipun di antara kita ada yang menjabat sebagai pimpinan dan bukan atasan tentunya. Karena kita adalah atasan, karena kita adalah pimpinan bagi diri kita sendiri. Sebagai benar dengan sumpah yang kita ucapkan untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat dan konstituen kita. Saya memperoleh salinan surat hasil dari fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang perubahan RKWD Provinsi Jawa Timur yang dibalas oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 Agustus, sedangkan usulan fasilitasi itu tertanggal 14 Juli 2021, kemudian fasilitasi itu dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2021. Ini surat yang dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian mohon maaf, saya hanya mendapatkan 1 lembar, entah ini lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari surat yang tertanggal 6 Agustus ini, saya juga nggak tahu. Maksud saya begini, oke lah, PBB tidak punya fraksi di Indrapura ini. Kami harus digabung dengan PKS dan Hanura. Tapi paling tidak pendistribusian informasi penting terkait dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh
pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ya dia nggak boleh dong disembunyikan. Ini maksudnya apa? Kita ini mau dijadikan tukang stempel atau kita mau menasbihkan diri sebagai dinas DPRD Provinsi Jawa Timur? Fungsi kita mengawasi, salah satunya mengawasi pelaksanaan perda dan undang-undang yang lain termasuk perda APBD. Nah, ketika kita sebagai anggota DPR tidak diberikan informasi, dokumen, lantas apa yang mau kita lakukan? Kita hanya menerima arahan, menerima hasil lobby-lobby yang dilakukan oleh pimpinan. Apakah seperti itu? Saya pikir ini tidak baik ke depan, karena saya yakin semua kepala UPD bahkan gubernurnya adalah orang-orang pilihan yang paham tentang perencanaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional. Tapi kalau setiap pembahasan yang melibatkan hajat kepentingan masyarakat banyak, pembahasan APBD, PAPBD, kita selalu dibatasi haknya untuk memperoleh dokumen, berarti ini sebuah pengebirian terhadap hak, kewajiban, dan wewenang kita selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini tidak boleh terjadi. Saya mohon kepada pimpinan ke depan, komunikasi di antara kita baik dengan pihak gubernur atau eksekutif, janganlah kemudian ditutup-tutupi yang kemudian ini berdampak kepada kita dan konstituen kita di dapil masing-masing. Dan ini juga menjawab pertanyaan saya kemarin ternyata, karena hasil fasilitasi ini saya yakin pihak eksekutif yang minta pendapat. Karena di sini mohon izin saya bacakan, memperhatikan pendapatan asli daerah atau PAD dan postur belanja daerah di atas dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021, maka disarankan proporsi belanja hibah pokir dapat disesuaikan menjadi setinggi-tingginya 10% dari PAD dengan rincian sebagai berikut, saya nggak perlu bacakan. Pertanyaan saya, APBD 2020 itu berapa Pak sebenarnya, pimpinan? Pak Sekda, apakah ini tidak melebihi seperti yang dimintakan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri? Kenapa kemudian baru kali ini dilakukan? PAD kita 16 atau 17 triliun. Apakah di tahun 2020 kita melakukan kehati-hatian dengan meminta fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri? Hal seperti ini saya mohon untuk diperhatikan, jangan ada pengebirian, jangan ada pendistorsian terhadap informasi kepada sesama anggota, karena kita punya kedaulatan, kita punya marwah masing-masing yang bisa dan harus dipertahankan. Ini kritik saya dan masukan saya, mohon dijadikan catatan untuk kita bersama kalau kita masih ingin mengakui bahwa kita satu kesatuan di dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.